Halo, berjumpa lagi bersama Mukli Channel. Di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara pengisian freon pada freezer rack ya teman-teman. Jadi ini freezer racknya. Oke, seperti ini ya. Seperti apa video cara pengisian freonnya? Simak aja sampai selesai. Oke, jadi ini untuk freezernya. Tadi itu kerusakannya bocor evap ya teman-teman. Cuman ini sudah kita ganti dryer, sudah kita las semuanya, dan ini tinggal ngisi freonnya saja. Dan ini juga pipa isinya belum kita pasang ya. Ini sebelumnya kita pasang dulu pipa isinya atau nempel pengisiannya. Oke, sudah kita las untuk pipa isinya. Kemudian kita siapkan manifold. Pertama manifold ya teman-teman. Kemudian kita siapkan juga mesin vakum. Jadi di sini kita pakai dua selang ya. Untuk selang yang kuning kita pasang di keranjang tengah. Untuk yang warna biru kita pasang di low press ya teman-teman. Jadi di sini terdapat dua pengisian. Di sebelah kiri ini warna biru, ini low press, sebelah kanan high press. Jadi kita pakai yang low press yang warna biru. Oke, jadi warna biru kita pasang ke nempel pengisian seperti ini. Kemudian yang warna kuning kita pasang ke mesin vakum. Oke, kita tancapkan dulu mesin vakumnya. Oke, sebelumnya ini untuk nempelnya ini kita buka dulu ya teman-teman. Jadi sebelum kita nyalakan mesin vakum, keran yang warna biru ini kita buka dulu, dan warna merah ini dipastikan tertutup ya. Jadi yang terbuka yang warna biru saja. Kemudian kita nyalakan mesin vakumnya. Oke, tekanannya turun, jarum dari manifold turun, nanti akan turun di angka min ya. Jadi seperti ini pemvakumannya. Untuk pemvakuman ini kita tunggu selama kurang lebihnya 15 menit ya teman-teman. 15 menit. Karena untuk volume freezer itu cukup banyak, volume dari pipanya ini banyak, besar. Jadi kita vakum sekitar 15 menit. Untuk pemvakuman sebenarnya itu tergantung dari, pertama volume dari kulkas itu, volume freonnya, yang kedua dari mesin vakum ya teman-teman. Jadi kalau semakin besar volume kulkasnya atau volume freonnya, jadi untuk volume freon itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini kan ada berat refrigeran, di sini tertulis 200 gram. Jadi untuk volume freonnya ini cukup banyak untuk freezer ini. Jadi pemvakumannya itu harus agak lama ya kalau bisa. Jadi ini kita karena pakai mesin vakum yang besar, jadi ini pemvakumannya kita vakum selama kurang lebihnya 15 menit. Kalau teman-teman pakainya yang mesin vakumnya yang kecil, teman-teman bisa vakum agak lama juga nggak apa-apa gitu, biar
udara, sisa-sisa udara yang ada pada pipa-pipa itu atau sistem itu terbuang habis gitu. Barangkali teman-teman ada yang nggak punya mesin vakum, teman-teman juga bisa menggunakan metode vakum body ya. Jadi untuk pemvakuman body itu dia menggunakan kompresor dari kulkas itu sendiri untuk buang sisa udaranya gitu. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu vakum body, teman-teman bisa cek video kita sebelumnya, kita sudah pernah upload, dan teman-teman bisa lihat juga untuk link videonya sudah kita sediakan di kolom deskripsi ya teman-teman bisa cek di situ. Jadi kenapa kita harus vakum dulu sebelum pengisian freon? Itu karena udara itu sifatnya berair ya teman-teman. Jadi kalau dia pemvakumannya kurang bersih, itu nanti udara itu akan berubah menjadi uap air. Nah, karena freonnya ini sifatnya dia beku, bisa bikin beku. Nah itu nanti udara itu akan menjadi es kalau titik bekunya itu sudah tercapai. Jadi kalau udara itu sudah menjadi es di dalam pipa-pipanya, di dalam pipa-pipa ini, nanti dia bisa menyebabkan kebuntuan pada sirkulasi freonnya gitu. Jadi fungsi pemvakuman itu seperti itu. Jadi untuk membuang udara yang ada pada pipa atau sistem pendingin supaya nanti tidak menyebabkan kebuntuan teman-teman, begitu. Jadi ini kita tunggu ya teman-teman sekitar 15 menit. Nanti kalau sudah suara dari mesin vakumnya ini sudah stabil atau tidak keras, nanti bisa kita tutup untuk kerannya dan kita isi dengan freon. Oke, ini kita tunggu saja ya. Oke, jadi ini sudah 15 menit ya teman-teman, dan jarum dari manifoldnya sudah kangkamin. Untuk mesin vakumnya juga suaranya sudah stabil ya. Jadi ini pertama kita tutup dulu keran yang warna biru, ini dipastikan ditutup dulu ya sebelum kita matikan mesin vakumnya. Oke, setelah manifold kita tutup, kemudian mesin vakum kita matikan. Oke, sudah selesai. Kita buka keran selangnya dan kita pindah ke freon ya teman-teman. Jadi ini karena kita pakai 2 selang saja, ini kita pindah seperti ini. Kemudian ini dipastikan tertutup. Nah, pertama kita buang dulu ya sisa udara yang tersisa di selang ini warna kuning. Jadi langkahnya kita buka dulu keran yang merah ini. Nah setelah itu kita dorong dengan freon, jadi nanti udara akan terbuang dari sini. Jadi untuk membuang sisa-sisa udara yang ada pada selang ini. Nah ini untuk freonnya kita buka sebentar saja, jangan lama-lama biar freonnya agak habis. Oke, setelah itu kita tutup, kemudian tinggal kita isi ya teman-teman. Untuk freonnya kita buka dulu kerannya, dan dari manifoldnya juga kita buka. Oke, seperti ini ya langkah-langkahnya. Jadi di sini kita isi kondisi mesin mati atau kompresor mati itu di tekanan 90 PSI ya teman-teman. Jadi di 90 PSI kondisi mesin mati. Oke, kita tutup lagi kerannya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita tancapkan untuk kabel powernya. Kita ukur tekanannya menggunakan tang ampere atau ampernya menggunakan tang ampere. Tadi ada ini ya teman-teman, kesalahan teknis di kabel steker ini stop kontaknya rusak, kita ganti dengan stop kontak lain. Oke, kita nyalakan mesin vakumnya, maksudnya
kita nyalakan kulkasnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk tekanannya dia mulai turun, dan di tang ampernya dia sudah menunjukkan di angka sekitar 1 ampere ya. Jadi untuk pengisian pertama itu teman-teman lihat jarum dari manifoldnya ya. Nah, kalau semisal pas kita tancapkan pertama ini, kita nyalakan pertama kompresornya dan tekanannya ini dia turun terus di angka min, di bawahnya 0, nah itu kemungkinan masih ada kebuntuan ya teman-teman. Jadi masih ada kebuntuan pada sirkulasi freonnya. Nah, itu kalau seperti itu teman-teman harus flashing ya, harus flashing kapilernya, harus dipastikan sirkulasi freonnya bagus, bersih. Nah, ini tekanannya masih kurang ya teman-teman, kita tambah lagi untuk freonnya. Untuk pengisian freonnya ini kita isi di tekanan sekitar 15 PSI ya teman-teman. Jadi kita isi di 15 PSI. Kenapa freezer kita isi 15 PSI? Karena volume freonnya ini banyak ya, berbeda dengan kulkas 2 pintu atau 1 pintu. Kalau kulkas untuk 2 pintu atau 1 pintu itu kita isi di tekanan 10 PSI saja. Kalau untuk freezer rack itu karena volume freonnya banyak, ini kita isi di tekanan 15 PSI. Oke, ini masih 10 PSI, kita tambah terus freonnya. Jadi kita sesuaikan ya, jadi nanti kita tunggu sampai dia benar-benar stabil di 15 PSI. Jadi untuk pengisian freonnya ini teman-teman juga bisa pakai patokan ya. Untuk ampernya teman-teman bisa lihat di spesifikasi di unitnya kalau semisal itu ada. Nah, di sini tertulis untuk arusnya itu 1,4 ampere. Nah, ini nanti tinggal kita sesuaikan saja. Nah, ini untuk ampernya sudah di angka 1,4, cuman ini belum stabil ya, karena ini baru pertama pengisian, jadi untuk freonnya belum bersirkulasi secara penuh. Nah, di ini untuk tekanannya sudah di 15 PSI ya, dan untuk ampernya juga sesuai dari spesifikasi unit di angka 1,4. Nah, ini nanti kita tunggu sekitar 5-10 menit sampai tekanannya itu benar-benar stabil ya teman-teman, dan ampernya juga benar-benar stabil. Nah, kalau ampere sudah stabil dan tekanannya sudah stabil di 15 PSI, berarti untuk pengisian freonnya itu sudah cukup. Nah, nanti tinggal kita segel saja pipa isinya. Nah, ini kita tunggu dulu sampai tekanannya benar-benar stabil. Oke teman-teman, jadi ini untuk tekanannya sudah stabil ya di 15 PSI, dan untuk ampernya juga sudah stabil di angka 1,4. Untuk pipa presnya ini sudah panas ya, pipa pres yang ke kondensor belakang ini sudah panas, kondensernya juga. Untuk body bone juga sudah hangat. Dryer kita rasakan juga. Nah, dryernya juga sudah hangat. Coba kita lihat raknya. Nah, ini untuk raknya juga sudah mulai terasa hawa dingin ya, dan sebagian ini sudah ada bunga esnya, cuman ini belum merata. Kalau untuk freezer rack itu nggak langsung merata ya teman-teman untuk bunga esnya, jadi lama. Jadi kita harus tunggu sampai sirkulasi freonnya itu sudah ini bersirkulasi penuh. Dan ini untuk suara dari sirkulasi freonnya terdengar ya teman-teman, terdengar desis. Nah, ini biasanya kalau untuk kulkas freezer yang buntu ini biasanya suaranya itu tidak stabil, jadi desisnya itu tidak stabil. Nah, ini bisa kedengaran suara desisnya stabil.
Jadi untuk sirkulasi freonnya ini sudah berjalan dengan baik. Oke teman-teman, jadi ini langsung kita segel saja ya, karena tekanannya sudah stabil. Jadi untuk penyegelan kalau bisa dilas ya teman-teman. Jadi jangan pakai pentil yang ada pada pipa pengisian, karena itu kalau semisal sudah lama itu di situ ada silnya, sil karetnya itu kalau udah lama itu biasanya mengeras, kaku. Nah kalau udah kaku nanti biasanya bisa bocor. Jadi bagusnya itu untuk penyegelan ini dilas ya teman-teman, dilas. Jadi bagusnya itu dilas permanen supaya nanti tidak ada kebocoran. Jadi teman-teman harus punya namanya ini tang segel atau tang press. Oke, sudah selesai kita segel. Untuk kulkas, untuk freezer ini sudah normal kembali. Jadi seperti itu ya video teman-teman, video cara pemvakuman dan pengisian freon pada freezer. Barangkali teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman juga bisa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja dari kami. Bye bye.